Baik, terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur alhamdulillah kami diizinkan untuk bergabung dalam webinar ini selaku ibaratnya apa ya? Tukar pengalaman ya Ibu ya. Sebelumnya salam kenal, saya Prihastuti atau biasa dipanggil Titi dari TK Islam Bakti 6 Surakarta, Jawa Tengah. Salam kenal Ibu Vivin, Ketua Umumnya, dan Ibu Windu, Ibu Kabit, serta ibu-ibu kepala ataupun guru TK PAUD Bakti seluruh Indonesia. Nggih. Di sini izinkan kami berbagi pengalaman akreditasi kami yang kami laksanakan pada tahun 2024, tepatnya bulan Mei. Mohon izin untuk share screen ya Ibu nggih. Sudah co-host belum, Bu Vivin? Sudah, Bu. Sudah ya, makasih. Sebentar ya Ibu. Oh maaf Ibu, ini apa namanya, slide saya tidak support yang di sini. Oh, chat ke saya, Mbak, atau di sini. Ke Bu Vivin ya. Bu, Oh ya, baik. di chat. Ya, saya kirim ke Bu Vivin ya. Ya, Di- ya, Kebetulan sebentar. karena kami pakai HP Ibu, jadi Oh iya, kalau HP susah, Mbak. ya agak susah karena laptopnya dari tadi agak error. Sebentar. Iya. Jadi sambil menunggu mungkin bisa kami perkenalkan dulu untuk TK Islam Bakti 6 di Ya, Jakarta itu hanya ada layanan TK Ibu, jadi hanya ada kelompok A dan kelompok B usia 4 sampai 5 tahun serta 5 sampai 6 tahun. Untuk jumlah muridnya kami ada 35 tahun ini dan pada saat akreditasi kemarin ada sekitar 45 anak. Untuk guru pengajarnya atau pendidiknya sendiri ada 4 orang, 2 di kelompok A dan 2 di kelompok B. Nah, kebetulan untuk profil guru ini hanya satu yang punya latar belakang atau pendidikan yang linier S1 PAUD, sementara satu yang lainnya saya sendiri itu tidak linier meskipun S1, dan kedua ada 2 guru lagi, guru pendamping itu lulusan SMA. Karena apa demikian juga itu tadi telah disampaikan oleh Ibu Vivin, ternyata agak susah juga ketika mencari guru lulusan S1 PAUD yang mau bersedia mengajar di TK gitu Bu, mengingat ini. Baik, terima kasih Ibu sudah dibantu untuk share screen-nya. Baik, ini adalah strategi menghadapi akreditasi sekolah di TK Islam Bakti 6 Kota Surakarta. Yang pertama tentu saja ada tahap persiapannya, yaitu mengikuti sosialisasi akreditasi oleh BAN PDM di Kota Surakarta. Kemudian dari sosialisasi tersebut kami mempelajari standar-standar yang diperlukan atau instrumen-instrumen akreditasinya bersama-sama dengan guru-guru, pengurus TK, kemudian ada tim pendamping akreditasi dari Dinas Pendidikan, maksudnya dari PKG karena kepanjang tanganan dari Dinas Pendidikannya itu Pusat Kegiatan Guru Kota Surakarta. Nah, dengan harapan supaya nanti akreditasinya itu betul-betul siap atau ibaratnya ya tidak asal ikut akreditasi saja. Meski pada saat itu kami pada saat mengikuti akreditasi itu sedang ada perubahan yang dulunya adalah
PAUD dan PNF kalau tidak salah, kemudian menjadi ban PDM. Jadi sewaktu itu kami mengupload dokumen di Sispena itu di ban di Sispena PAUD. Kemudian ketika berubah menjadi PDM, jadi kami harus mengupload ulang dokumen-dokumennya. Maka dari itu seperti yang dinyatakan oleh Ibu Sumarsi tadi, ketika kita menyimpan dokumen itu dengan sistematis, dengan rapi, kita tidak menemui kendala yang terlalu banyak ketika harus diminta untuk mengunggah ulang dokumen-dokumen tersebut. Kemudian selanjutnya itu kita juga menyiapkan tadi dokumen-dokumen yang diperlukan, upload dokumen, karena salah satu syaratnya adalah yaitu tadi harus upload di Sispena, dan kebetulan juga Sispenanya tersebut juga tersinkronisasi dengan Dapodik, jadi beberapa data itu diambil dari sistem Dapodik. Jadi kita harus betul-betul bekerja sama dengan operator sekolah supaya data yang diupload di Dapodik tersebut itu valid atau sesuai dengan keadaan di lapangan. Di samping itu juga karena keterbatasan guru, keterbatasan sumber daya yang ada di sekolah, kami itu juga betul-betul bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali murid tentunya, karena tanpa wali murid kita akan kesulitan, apalagi pada saat visitasi berlangsung. Kita juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar supaya turut membantu, terlebih ketika pada saat pelaksanaan. Dan alhamdulillah karena sekolah kami berada di maksudnya di lingkungan sekolah di sekitarnya, itu di depan kami itu ada SD negeri, kemudian ada SMP negeri. Jadi secara tidak langsung untuk keamanannya itu ibaratnya ketika anak-anak harus menyeberang atau orang tua mengantar jemput itu agak dimudahkan karena nebeng sapam begitu. Jadi ada sedikit dimudahkan lah. Dan yang paling penting ketika persiapan akreditasi yaitu adalah perencanaan KBF. Karena ketika pelaksanaan visitasi itu hanya seperti kita keseharian saja lah, apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena jika pada saat pelaksanaan visitasi itu kita bukan drama sih, ibaratnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, di situ kan butuh kerjasama atau duet ibaratnya nih antara guru selaku fasilitator dengan anak didik, tidak menampilkan sesuatu yang seperti biasanya, itu nanti juga akan ketahuan oleh asesor ketika melakukan visitasi. Dan anak pun juga dalam ibaratnya kita memberikan umpan atau pertanyaan pemantik, kan responnya juga tergantung dari respon anak-anak. Jadi salah satu keberhasilan akreditasi dalam hal ini adalah visitasi, yaitu adanya ibaratnya kerjasama yang baik lah, atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah itu sendiri. Meskipun pada faktanya itu hal dilakukan setiap hari atau kebiasaan-kebiasaan kita pada saat melakukan KBM, tetapi tidak memungkiri bahwa ketika ada kunjungan dari pihak luar, terutama dari asesor, itu juga ada tekanan tersendiri bagi guru-gurunya atau bagi kami, terlebih bagi guru-guru kami yang belum pernah mengalami akreditasi, karena ada 2 guru kami yang baru 2 tahun bergabung dengan kami, dan sebelumnya belum ada pengalaman mengajar di TK ataupun PAUD. Jadi yang harus dipersiapkan yaitu satu, mempersiapkan fisik dan mentalnya terutama, karena jujur ketika akan visitasi itu kasih dengan orang tua atau wali murid ketika pada saat visitasi berlangsung. Karena pada saat visitasi kita guru-guru itu betul-betul fokus pada KBM anak atau kegiatan belajar mengajar, penerapan SOP mulai dari anak datang sampai anak-anak selesai belajar atau pulang sekolah. Jadi ibaratnya kita menyambut tamu, kita mempersiapkan ruangan. Kebetulan kan kami tidak punya aula, Ibu. Jadi yang kita gunakan adalah ruang kelas. Ruang kelas nanti disetting sedemikian rupa. Itu yang nyeting juga wali murid. Kita minta bantuan untuk wali murid untuk mempersiapkan ibaratnya support kita
dalam menyambut tamu. Kemudian tadi itu ada komunikasi yang baik dengan asesor, karena jika kita tidak berkomunikasi itu nanti akan sedikit menghambat. Yang kami khawatirkan adalah ketika nanti alhamdulillah prakteknya atau kenyataannya kemarin ada teman di Mungkin videonya tutup dulu Bu Titik sementara biar kenapa Ibu? stabil. Videonya ditutup dulu. Oh Oh, baik, ya, saya biar tutup agak videonya stabil. dulu. Ha. Oke. Iya, Ya, lanjut. itu apa namanya, asesornya itu Oh. turun dan hasilnya tidak terakreditasi. Maka dari itu kita harus betul-betul menjalin komunikasi yang baik serta mempersiapkan segala sesuatunya, merencanakan itu berbeda atau ada kejadian yang tidak diinginkan lah. Itu contoh yang kami alami sendiri kemarin pada saat pelaksanaan visitasi itu, pagi hari kita sudah siapkan ya semuanya, ternyata ada biawak masuk di ruang kelas. Jadi kami ya bagaimana lah caranya berpikir supaya kelasnya aman, kemudian pelaksanaan akreditasi juga berjalan lancar, dan alhamdulillahnya dengan bantuan damkar dan sebagainya bisa segera diatasi meskipun butuh waktu 1 jaman. Itu juga hal yang menjadikan, kalau kita bicara, maksudnya kita anggap itu harus berpikir nih bagaimana krisis itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk memperoleh supaya ada instrumen apa sih namanya Bu ya, dan dalam berimprovisasi langkahnya cepat, tapi nah setelah Sumar dicatat asesor pada saat visitasi, yang tidak ditemukan pada saat visitasi itu Masih agak putus-putus kayaknya seperti itu ya Bu Titi ya. iya, jadi sinyalnya memang agak Mungkin apa ke depan rumah dulu gitu. iya dulu aja. Pindah lokasi dulu, pindah lokasi. Pindah lokasi. Ya, Sudah ya. ini Ibu, Nah, lebih bagus. Masya Allah. sudah lebih Ya. baik atau ini? Nah, betul Jadi, nih, Mi. baik. Betul, betul, betul. Udah. Ya, bagus. Lanjut. Karena lagi membahas kendala ya Bu, jadi ada kendala. Kendalanya di tempat kami itu belum semua guru menguasai IT. Jadi harus bagian tugas Ibu, siapa yang ibaratnya mempersiapkan dokumennya, kemudian yang mengupload, sementara guru yang belum terlalu menguasai itu nanti mempersiapkan keperluan yang lainnya, entah sarana prasarananya, mengaji. Dan yang kedua, situasi KBM yang fiksi, karena itu tadi pelaksanaan KBM tergantung dari guru dan siswa dalam memberikan umpan dan memberikan respon. Bisa kita prediksi 100%, ibaratnya instrumen akreditasi. Kemudian belum semua guru juga mempunyai latar belakang pendidikan anak usia dini, sehingga kami betul bekerja atau
guru penilaian kepada kami bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Tentu saja yang terakhir bekerja sama dengan orang tua, wali murid, terus guru. Kurang bagus ya Bu ya. Sinyalnya lagi jatuh-jatuh nih. Ya, ya betul. Baik, nanti mungkin bisa di-share Bu materinya ini bisa ya ke Ya, teman-teman. Ya, bisa di-share ya Bu Pipin, bisa Iya, di-share ke teman-teman seperti iya, itu. oke, siap. Saya close ya, berarti ya. Ya, Gimana? ya. baik. Baik. Hmm. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan kami juga ibaratnya dengan melihat lain seperti di tempatnya Ibu Sumarsi tadi memotivasi kami lah supaya nanti kami juga mendapatkan atau bisa mengikuti jejak beliau jadi sekolah yang berkualitas, kemudian guru-gurunya juga berkompeten. Itu saja kami. Terima kasih Ya. atas waktunya. Mohon bila ada atau